untuk sektor manufaktur yang padat karya yang mengalami tekanan akibat persaingan global dan kelesuan dari perekonomian global yang menyebabkan destinasi dari ekspor, apakah itu dari sisi tekstil, produk tekstil, alas kaki, maka kita melihat perlu untuk membuat langkah-langkah nyata. Kami dengan Menko Perekonomian terus merumuskan berbagai langkah termasuk menggunakan instrumen fiskal agar industri padat karya di Indonesia apakah mereka akan revitalisasi atau mereka akan masuk kepada area industri-industri baru itu bisa difasilitasi. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, kredit dengan suku bunga yang diberikan keringanan atau subsidi hingga 5%. Ini di luar KUR yang selama ini memang sudah berpihak kepada terutama kelompok menengah atau mikro, sehingga akses terhadap capital, affordability-nya dari sisi interest rate, meskipun saat ini terjadi kecenderungan suku bunga yang meningkat, tidak dibebankan kepada para pengusaha dan ini menjadi biaya dari APBN. Ini tentu adalah langkah-langkah fiskal yang kita terus lakukan di dalam rangka kita untuk mampu menjaga kesehatan perekonomian terutama pada pelaku ekonomi menengah dan kecil dan juga keseimbangan dari sisi porsi sumbangan sisi produksi dari berbagai aktivitas, apakah itu manufaktur, perdagangan, konstruksi, selain jasa dan juga dari sisi industri makan dan minum yang sekarang ini akan menjadi salah satu yang berpotensi mendapatkan manfaat cukup besar dari program pemerintah, yaitu pemberian makanan bergizi gratis. Kita terus mewaspadai kondisi perekonomian global, terutama rambatan yang berasal dari sisi keuangannya. Namun kita memastikan bahwa dalam rapat KSSK yang terakhir, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Dan tadi saya selama duduk di sebelahnya Komisaris Utama BRI menceritakan mengenai Pak Tiko, mengenai bagaimana kinerja dari UMKM terutama pasca COVID dan kenaikan dari beberapa NPL yang terus akan diupayakan untuk bisa dijaga sehat. Saya berharap BRI yang selama ini menjadi institusi utama, bahkan terlalu utama, sehingga menimbulkan juga persoalan kompetisi yang baik. Jangan sampai BRI menjadi monopoli tunggal di bidang keuangan UMKM. Kita berharap akan terus terjaga di dalam kinerja dan keberpihakannya, namun juga pada saat yang bersama memiliki keberpihakan yang memperkuat UMKM secara struktural. Ibu bapak sekalian, seluruh program-program pemerintah apakah menghadapi tekanan global, apakah melindungi masyarakat, memperkuat perekonomian, mentransformasikan ekonomi kita, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, itu mengandalkan APBN, keuangan negara. Sehingga memang peranan APBN begitu sangat pentingnya. Kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga APBN dalam situasi dunia yang begitu sangat bergejolak dan dinamis, dan ekspektasi masyarakat, serta tentu saja program-program dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih yang harus dilaksanakan, itu semuanya mengandalkan APBN yang sehat. Oleh karena itu kami akan terus menjaga APBN ini di dalam keseimbangan. Tahun 2024 yang baru saja kita lalui, alhamdulillah kondisi APBN ditutup dengan situasi yang baik, lebih baik dari yang tadinya kami laporkan ke DPR pada pertengahan tahun, dengan defisit yang jauh lebih kecil dari perkiraan awal. Tahun lalu bukan tahun yang mudah, tahun di mana
penerimaan negara mengalami tekanan luar biasa karena harga-harga komoditas menurun, berbagai kondisi perekonomian pelaku ekonomi yang mengalami tekanan menyebabkan penerimaan dari perpajakan kita juga mengalami tekanan. Namun kita bisa mempertahankan tetap tumbuh positif. Di sisi lain, mengalami dampak dari kondisi ekonomi global yang melemah. Kami terus menjaga APBN sebagai instrumen penting untuk mencapai visi Indonesia Maju dan untuk menjalankan program-program prioritas Astacita yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Untuk Indonesia mencapai negara maju, maka kita perlu tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah mencanangkan pertumbuhan 8%. Itu membutuhkan sebuah kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang sangat-sangat penting. Berbagai kebijakan struktural seperti investasi di bidang sumber daya manusia, apakah dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk gizi yang baik, dan juga di bidang institusi, birokrasi, simplifikasi aturan, dan juga dari sisi hilirisasi atau penciptaan nilai tambah yang lebih baik, lebih tinggi, lebih efisien, lebih kompetitif di Indonesia. Dalam konteks ini saya sangat menghargai upaya BRI untuk ikut mendukung transformasi ekonomi dan menciptakan pemberdayaan terutama kepada usaha kecil menengah sehingga pertumbuhan perekonomian tidak hanya tinggi namun inklusif dan berkualitas. Strategi fiskal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan sustainable atau berkelanjutan terdiri dari berbagai pilar, yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui berbagai instrumen APBN, entah belanja, entah insentif dari sisi penerimaan dan pembiayaan, serta dari sisi penanganan risiko. Yang kedua, penguatan kesejahteraan. Di sini tadi yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan amat sangat kami hargai karena ini akan bersatu atau bersinergi dengan upaya pemerintah. Pemerintah menggunakan APBN untuk mendukung perekonomian di desa, 70 triliun lebih dana desa untuk 75.000. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.